Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan hidayah sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di mushola Maryam yang kita cintai dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengawali acara ini, izinkan kami selaku pembawa acara untuk memperkenalkan diri. Ana Jihan Intan Khairah dan Ana Safira Mukminatul Majidah. Izinkan Ana selaku pembawa acara untuk membacakan rangkaian acara agar acara dapat berjalan dengan lancar. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita memulai acara ini dengan membaca basmalah. Acara yang kedua, penyampaian kajian dengan judul materi Adab Seorang Penuntut Ilmu oleh Al-Ustadz Arif Utsman Anugraha Hafizahullahu Ta'ala. Acara yang ketiga, sesi tanya jawab. Dan yang keempat, penutup. Acara selanjutnya adalah penyampaian nasihat kepada Al-Ustadz Arif Utsman Anugraha Hafizahullahu Ta'ala. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله من النار. Para santri-santri putri yang Ustaz cintai karena Allah dan juga para ustadzat yang dimuliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan taufiknya kepada kita semuanya. Allahumma amin. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Jalla wa Ala limpahkan kepada kita. Sehingga pada pagi hari ini kita dapat mengadakan salah satu agenda rutin di pesantren Intan Ilmu, Daurah Talibil Ilm, menjelang kepulangan para santri-santri baik putra maupun putri, yang mana
mereka adalah para penuntut agama. Tentunya kajian ini atau pelaksanaan daurah ini bertujuan sebagai bentuk pembekalan bagi seluruh santri baik putra maupun putri, sehingga di rumah nanti mereka dapat beraktivitas dengan baik, terjaga dari berbagai macam hal-hal yang dapat merusak apa yang telah didapatkan di pesantren, baik ilmu, kebiasaan-kebiasaan yang baik, lingkungan-lingkungan yang baik. Maka daurah ini adalah daurah yang sangat penting yang insya Allah Ta'ala akan dilakukan secara rutin sebelum para santri kembali atau berlibur pulang ke rumahnya masing-masing. Baik, salawat dan salam senantiasa selalu kita berikan kepada Nabi kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kerabat beliau, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya hingga hari kiamat kelak. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Adab Talibil Ilm yang ditulis oleh Fadilatu Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim hafizahullah ta'ala, yang merupakan imam dan khatib di Masjid An-Nabawi. Dan pada kesempatan kali ini Ustadz mendapatkan giliran untuk membahas pembahasan yang kelima dan yang keenam, yang jika sekiranya kita bisa beri judul pembahasan yang kelima adalah ahammiyatu tahdzib an-nafs fi talabil ilm. Pentingnya membersihkan diri dalam menimba ilmu. Yang dimana dalam pembahasan yang kelima ini terdiri dari beberapa judul pembahasan seperti al-hirsu 'alal waqt, as-sabru fi talabil ilm, dan as-suhbah as-salihah. Jadi pada pembahasan yang kelima yang kita beri judul ahammiyatu tahdzibin nafs fi talabil ilmi, pentingnya mensucikan atau membersihkan diri di dalam menimba ilmu, yang di dalamnya terdapat 3 inti pembahasan, yaitu al-hirsu 'alal waqt. Al-hirsu 'alal waqt, bersemangat di dalam memanfaatkan waktu. Yang kedua, as-sabru fi talabil ilm, bersabar dalam menimba ilmu agama. Dan yang ketiga, as-suhbah as-salihah, yaitu pertemanan yang baik. Kemudian nanti lanjut dengan pembahasan yang keenam yang bisa kita beri judul dengan adab at-talib ma'al ulama wa zumalaihi. Adab seorang penimba ilmu agama bersama guru-guru dan teman sejawat mereka. Ya. Bersama guru-guru dan teman sejawat mereka. Dan di dalamnya ada 4 pembahasan, yaitu adab di dalam menghadiri majelis-majelis para ulama, hudur durusil ulama, kemudian yang kedua al-ikthar minasyuyukh, anjuran untuk memperbanyak guru, tidak hanya mencukupi 1 ataupun 2 guru, akan tetapi kita juga belajar ke banyak guru, tentunya guru-guru yang telah direkomendasikan untuk bisa mengambil ilmu darinya. Kemudian yang ketiga, ihtiramul ulama, adab untuk menghormati para ulama. Dan yang keempat, ihtiramul aqran, ya, menghormati teman sejawat, terutama di antara para penimba ilmu agama.
Kalau kita melihat dari muatan yang terdapat dalam kitab ini hal-hal yang sangat penting sekali untuk diketahui oleh para santri. Meskipun kitab ini akan terus kita baca setiap semesternya, maka tidak akan mengurangi sisi manfaat yang bisa kita dapat dari kitab ini. Justru semakin sering diulang, maka akan sering diingat dan akan tertancap kuat di dalam diri masing-masing santri, sehingga mereka menjadi seorang talibul ilmi sejati insyaallah taala. Baik, mungkin pada pertemuan pertama ataupun kedua sempat disebutkan pesan seorang penulis atau pesan penulis di balik kenapa beliau menuliskan buku ini. Karena ada tujuan yang ingin beliau capai. Dan tentunya setiap kitab yang berjudul atau yang membahas tentang adab-adab dalam menimba ilmu agama, Ustadz kira memiliki tujuan dan inti yang ingin dicapai sama. Beliau mengatakan bahwa yahdaf al-kitabu ila tadhkir talibil ilm bi anna al-ilm al-syar'i la yaqtasir ala tahsil al-ma'lumat bal yatatallabu tahdhibun nafs wa tahsin al-akhlaq bisyaklin mustamir. Beliau mengatakan buku ini bertujuan untuk tadhkir. Tadhkir itu artinya mengingatkan bahwa menuntut ilmu syar'i tidak hanya sekedar mengumpulkan informasi. Ini yang sangat disayangkan ketika banyak orang yang belajar serta menimba ilmu agama hanya dengan tujuan untuk mengumpulkan maklumat. Jadi menimba ilmu atau menuntut ilmu agama tidak hanya sekedar mengumpulkan informasi, tetapi juga menuntut pembinaan diri dan pemurnian akhlak secara kontinu, secara terus-menerus. Ya, sehingga kitab ini mengajak kepada metode menuntut ilmu yang menyeluruh, di mana akhlak dan spiritualitas menepati posisi utama. Karena seseorang yang belajar serta menimba ilmu agama harus dapat mencerminkan akhlak yang mulia sebagai cerminan akhlak yang mulia. Karena jika tidak, ilmu yang dia bawa tidak mendatangkan manfaat apa-apa baik untuk dirinya ataupun orang lain. Maka tujuan dituliskan buku ini adalah untuk memahamkan kepada para penimba ilmu agama bahwa belajar atau menimba ilmu syar'i tidak hanya sekedar mengumpulkan informasi, mengumpulkan maklumat-maklumat, baik itu perkara akidah, ibadah, akhlak dan lain sebagainya. Akan tetapi juga harus memperhatikan dari sisi pembinaan diri, pemurnian akhlak secara kontinu dan secara terus-menerus. Jadi seharusnya seorang talibul ilmi itu dari sisi tutur katanya baik, tidak pernah berkata dusta, tidak pernah berkata kasar, terlebih lagi kepada orang tua. Kemudian ia penyantun, lembut. Kemudian dari sisi perilakunya sangat menjaga marwah seorang talibul ilm, dari penampilan, gerak-geriknya, bahkan bagaimana ia tertawa, betul-betul sangat diperhatikan. Karena yang dituju adalah untuk menyempurnakan akhlak dan untuk meningkatkan sisi spiritualitas seorang hamba sebagai seorang talibul ilmi. Nah, itu yang harus difahami. Jadi dari pembahasan pertama, mabahats al-awwal wa tsani, kemudian pembahasan yang kedua, ya, ats-tsalits aw ar-rabi', itu bertujuan untuk ini, sebagai pengingat untuk kita semuanya. Nah, adapun pembahasan yang akan kita bahas bersama-sama pada
kesempatan yang mulia ini, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pembahasan yang kelima ini berisikan tentang ahamiyatu tahdhibin nas fi talabil ilm. Pentingnya seorang talibul ilmi melakukan pembinaan diri di dalam menimba ilmu agama. Di antaranya yang pertama tentang bersemangat di dalam memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Berbicara tentang waktu, waktu itu adalah salah satu kenikmatan yang agung. Ya, jadi sekali lagi kita sedang membahas tentang al-hirsu 'alal waqt. Bersemangat di dalam memanfaatkan waktu. Nanti silahkan ditulis judulnya seperti itu. Nah, waktu adalah kenikmatan yang sangat agung yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada manusia. Dan oleh karena itu kita dapati sebagaimana yang disebutkan oleh penulis, Allah Azza wa Jalla banyak bersumpah dengan waktu. Beliau mengatakan aqsamallah bil fajri wad duha wal asr wal nahar wal lail. Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan waktu fajar wal fajr, dengan waktu duha wad duha, dengan waktu asar wal asr, waktu malam wal lail, sebagai peringatan bagi kita semua bahwa waktu itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dan itu adalah kenikmatan yang sangat besar. Ya. Dan oleh karena itu sebagai seorang hamba betul-betul diperintahkan untuk betul-betul memperhatikan tentang waktu, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Maka ada perkataan yang berbunyi innal waqt kasayf illam taqta'hu qata'ak. Jadi waktu itu ibarat pedang, jika sekiranya engkau tidak memotongnya maka waktu itulah yang akan memotongmu. Tanpa terasa waktu begitu saja berlalu sementara kita tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Sebagai contoh terkhusus untuk santri baru, masih ingat pertama kali datang ke pesantren? Masih ingat masa-masa orientasi? Masih ingat awal-awal mengikuti setiap kegiatan yang ada? Saat ini kalian sudah akan berlibur semester pertama. Waktu yang begitu cepat. Kalau sekiranya dalam satu semester ini ada di antara kita yang tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, waktu itulah yang akan memotong kita. Habis. Tidak ada yang tersisa di semester ini. Semua sudah berlalu. Nah, oleh karena itu Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, ni'matan maghmudun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Kata Nabi Muhammad SAW, ada dua kenikmatan. Kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Banyak yang tertipu. Dan tidak sedikit di antara para penimba ilmu agama juga demikian. Ya. Yaitu tertipu. Waktu berlalu dan lewat begitu saja tanpa membuahkan sesuatu. Nah, maka dari itu penulis ingin menekankan akan hal ini. Jangan sampai seorang penimba ilmu, waktu itulah yang memotongnya. Terutama nasihat untuk para santri seluruhnya di waktu atau di masa-masa libur. Maka poin pertama yang beliau sampaikan, Allah bersumpah dengan waktu. Itu untuk mengingatkan kita dan menyadarkan kita bahwa waktu dalam agama kita itu hal yang berharga. Kemudian nasihat beliau yang kedua adalah ihfaz waqtak waghtanimhu bima yanfa'. Jagalah waktumu dan manfaatkanlah ia untuk hal-hal yang bermanfaat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk
Wasta'in billah wala ta'jas. Bersemangatlah engkau terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Ustaz, jika sekiranya ada perkara duniawi yang bermanfaat, maka bolehkah dilakukan? Lakukan. Tapi orang yang beriman atau seorang talibul ilmi, meskipun itu perkara duniawi, dia akan selalu larikan kepada perkara ukhrawi. Ia jadikan itu sebagai pijakan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Semisal di rumah ingin ada kursus, entah itu kursus bahasa Inggris misalnya, yang nantinya ia akan gunakan hal ini, pengetahuan akan hal ini untuk yang bermanfaat. Semisal untuk dakwah nantinya. Maka meskipun itu ilmu duniawi, bahasa Inggris, tapi nanti bisa digunakan untuk dakwah. Untuk hal-hal yang bermanfaat. Itu di antara bagian dari memaksimalkan waktu. Atau semisal yang lain, saat di liburan saya kursus komputer. Agar lebih maksimal. Alhamdulillah. Atau dengan melanjutkan kebiasaan yang ada di pesantren. Insya Allah Ta'ala itu sangat bermanfaat. Apalagi sepertinya nanti ada lembaran kontrol seperti biasanya. Di mana lembaran itu akan mengkontrol kegiatan santri selama di rumah. Agar kebiasaan yang ada di pesantren itu dibawa ke rumah. Jadi status sebagai santri tidak hilang. Nah, itu di antara di antara hal yang dapat dijadikan aktivitas atau yang bisa untuk mengisi waktu tersebut dengan baik. Baik. Kemudian banati at-talibat rahimani wa rahimakunallah. Kemudian penulis katakan min asbab nubughi ban nabagha minal ulama muhafadhatuhum ala a'marihim bihifdhi zamanihim wa suhbatun salihatun a'anathum ala ta'ati rabbihim. Di antara sebab menonjolnya seseorang hingga menjadi seorang ulama adalah mereka menjaga umur dan waktu mereka, serta bersahabat dengan teman-teman yang saleh yang membantu mereka dalam ketaatan kepada Rabb mereka. Nanti penulis akan menyebutkan di antara contoh-contoh bagaimana para ulama betul-betul menjaga waktu dan persahabatan mereka. Hingga akhirnya mereka layak untuk dikatakan sebagai seorang alim ulama. Mereka pantas untuk dikatakan sebagai seorang yang berilmu dan dijadikan sebagai rujukan di dalam menanyakan perkara-perkara tentang agama. Baik. Kemudian banati at-talibat, penulis mengatakan kama anna hifdzal waqti sababun fi tahsilil ilm fa ikhtiyarul makan khali fi syawaghil dhahn sababun fi igtinam al-waqt wa ad'a li kamalil hifdz wal fahm. Beliau mengatakan sebagaimana menjaga waktu merupakan sebab dalam memperoleh ilmu, memilih tempat yang kosong dari hal-hal yang menyibukkan pikiran adalah sebab untuk memanfaatkan waktu dan lebih mendorong kepada sempurnanya hafalan dan pemahaman. Nah, ini penting sekali. Kita tahu bahwa saat berlibur tentunya hal-hal yang baru yang tidak pernah ditemukan di pesantren sangat-sangat banyak. Yang terkadang hal itu dapat menyibukkan pikiran atau dapat memalingkan perhatian, terutama yang berkaitan dengan masalah handphone. Terlebih lagi santri selama di pesantren tidak pernah megang handphone kecuali hanya untuk menelponan. Tidak lebih daripada itu. Pada saat di rumah dengan waktu kosong yang begitu banyak dan kurang pengawasan terhadap diri sendiri ataupun dari orang tua, akhirnya santri betul-betul menghabiskan waktunya dengan handphonenya. Akhirnya itu menyibukkan pikirannya.
hingga waktu lewat dan berlalu begitu saja tanpa membuahkan manfaat apa-apa. Maka dari itu penulis Syekh mengatakan hendaklah kita pandai-pandai di dalam menghindarkan diri kita dari perkara-perkara yang dapat menyibukkan pikiran. Tetapi kita manfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya untuk menyempurnakan bagian daripada perjalanan kita di dalam menimba ilmu agama. Semisal santri ada target hafalan Al-Quran maupun hadis, ataupun target ingin memiliki bacaan yang betul-betul fasih, maka selama di rumah dimanfaatkan waktu-waktu yang ada untuk menyempurnakan pencapaian target tersebut. Ya, entah dengan tidak meninggalkan murojaahnya, atau bahkan jika sekiranya ada guru yang bisa membimbingnya maka itu lebih baik lagi. Atau misalkan Ustadz, kan kita diperbolehkan untuk menggunakan HP dengan waktu yang terbatas. Iya, maka bisa menggunakan handphone tersebut untuk menyempurnakan apa yang sedang ia ingin capai. Semisal berbicara tentang hafalan, Ustaz pernah dikasih tahu di dalam handphone itu ada aplikasi untuk tes hafalan, misalkan. Ada yang dimana ada bentuk-bentuk soal yang akan dimunculkan sehingga itu nantinya akan membantu kita untuk memperkuat hafalan. Itu diantara cara menyibukkan diri untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya. Nah, ini para hadirin dan hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Kemudian Ibnul Jauzi mengatakan, wala yuhmadul hifdhu bihadratin hudrah wa ala syati'in nahrin li'anna dhalika yulhi. Beliau mengatakan hafalan tidak terpuji jika dilakukan di tempat yang banyak pepohonannya dan di tepi sungai karena hal itu dapat mengganggu konsentrasi. Apa maksud dari pesan beliau ini? Kita katakan tadi, hendaklah seseorang itu betul-betul pandai di dalam menghindarkan dirinya dari perkara-perkara yang menyibukkan pikirannya. Maka dari itu di antara sebab yang menjadikan seorang itu berilmu karena dia pandai di dalam memilih waktu dan tempat yang sesuai untuk memudahkan perjalanannya dalam menimba ilmu agama. Ada sebagian orang berpikir, wah sepertinya saya mau belajar di tempat ini saja, di waktu seperti ini aja. Tanpa ia sadari tempatnya tidak tepat, waktunya tidak tepat, akhirnya banyak yang menyibukkan pikirannya sehingga tidak fokus. Semisal kata Ibnu Jauzi di sini, seseorang yang belajar di tepi sungai, kira-kira lebih fokus belajarnya atau melihat sungainya? Begitu pula di tempat-tempat yang penuh dengan pepohonan. Maka seseorang yang belajar di tempat tersebut, kata beliau, tidak terpuji karena dia sedang belajar di tempat yang dapat mengganggu konsentrasinya. Yang namanya belajar harus fokus. Perhatian kita terfokus kepada buku, kepada apa yang sedang kita baca. Nah, inilah yang beliau maksudkan. Jadi nanti pada saat di rumah, apalagi misalkan saya belajar Ustadz, tapi di samping handphone. Saya nggak main Ustadz, tapi di samping handphone. Muncul pesan-pesan, muncul ya paling tidak suara, Tokopedia, Shopee, Tokopedia. Nah itu kan menyibukkan pikiran. Akhirnya nggak fokus dengan belajar. Nah, jadi nanti pada saat di rumah betul-betul harus bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, termasuk juga kondisi menjauhkan diri dari kondisi-kondisi yang dapat menyibukkan kita. Sehingga perlu manajemen waktu yang baik. Perlu manajemen waktu yang baik. Tidak dipungkiri, Ustadz saya kan ingin liburan Ustadz. Yuk masa kebiasaan di pesantren sepenuhnya kita bawa ke rumah.
capek. Mungkin seperti itu. Iya, kita tidak pungkiri bahwa santri juga perlu beristirahat, perlu santai. Nah, bagaimana caranya? Tinggal bagaimana manajemen waktu yang baik. Ketika waktunya bermain, silahkan bermain. Ketika waktunya menjaga hafalan, maka lakukan dengan serius dan dengan baik. Baik. Kemudian, nah di sini beliau mengatakan kembali, man hafidha waqtahu razaqahullahul ikhlas burikalahu fi amalih. Barang siapa menjaga waktunya dengan baik, Allah Azza wa Jalla akan anugerahkan kepadanya keikhlasan dan akan berikan keberkahan pada amal perbuatan. Ya. Sebagaimana kisah yang dibawakan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala tentang syekhnya, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Waqad syahadtu min quwwati Syekhul Islam Ibn Taimiyah fi sunnanihi wa kalamihi wa iqdamihi wa kitabihi amran ajiba. Fakana yaktub fil yawm min at-tasnif ma yaktubuhu an-nasih fi jum'atin wa akthar. Beliau mengatakan, aku telah menyaksikan kekuatan Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam sunnah-sunnahnya, di dalam ucapan-ucapannya, maksudnya di dalam pengamalan sunnahnya, di dalam ucapan-ucapannya, dan begitu pula di dalam pengabdian dirinya untuk agama dengan cara menulis kitab. Bahkan kata beliau, fakana yaktubu fil yaum minat tasnif, beliau pernah menulis dalam satu hari, menulis buku dalam satu hari dengan kadar sebagaimana seseorang yang menulis buku dalam waktu 1 pekan atau bahkan lebih. Misalkan ada orang biasa nulis buku dalam waktu 1 pekan, dia menyelesaikan sekian buku misalnya. Nah itu semua dapat diselesaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam waktu 1 hari. Jadi ketika seseorang betul-betul menjaga waktunya, maka Allah Ta'ala akan berikan keikhlasan dan keberkahan pada amalnya. Maka tidak ada amal yang dilakukan kecuali akan mendatangkan manfaat. Selalu bermanfaat, tidak ada yang sia-sia. Selalu bermanfaat dan tidak ada yang sia-sia. Bahkan meskipun itu berkenaan dengan gadget. Sekarang ya para penimba ilmu atau bahkan para ustadz dan ulama sekalipun, mereka punya gadget, punya HP. Tapi karena mereka adalah orang-orang yang dikenal dengan menjaga waktunya, maka Allah akan berikan keberkahan pada setiap amal perbuatannya, meskipun dalam penggunaan HP. Dalam penggunaan HP. Sempat ustadz diminta untuk mendampingi beberapa ustadz lah. Ada di antara beliau-beliau itu memang terlihat sibuk dengan HP. Tapi setelah dilihat dengan dekat, dilihat pada jarak dekat, beliau memang melihat ke HP, tapi beliau membaca. Beliau baca. Jadi bukan hanya sekedar download PDF kitab saja, tapi memang betul-betul dibaca. Jadi meskipun bermuamalah dengan HP, tapi diberkahi, bermanfaat. Dan ini diantara keberkahan didapatkan di balik kita senantiasa menjaga waktu kita. Sebagai tambahan, ya, Ustadz ingin menyebutkan poin-poin yang menunjukkan betapa pentingnya waktu. Yang pertama, waktu itu adalah modal manusia. Waktu itu adalah modal manusia. Sebagaimana perkataan Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, Ibn Adam innama anta ayyam. Kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Wahai anak Adam, kamu itu hanyalah kumpulan hari-hari. Tiap 1 hari berlalu,
berlalu pula sebagian darimu. Jadi ketika bertambah usia bukan berarti bertambah panjang umurnya, enggak. Justru malah semakin sedikit. Apalagi Nabi pernah mengatakan, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku itu antara 60 hingga 70 tahun. Dan sedikit di antara mereka yang melebihi usia tersebut. Maka setiap kali bertambah umur, maka semakin pendek. Dan ini mengingatkan kita juga tentang orang tua kita. Saat ini ada sebagian yang mendapati umur orang tuanya sudah 50 tahun. Atau bahkan 60 tahun. Harus diingat bahwa secara keumuman usia umat Nabi Muhammad tidak lebih dari 60 atau bahkan 70 tahun. Sedikit sekali yang melebihi dari dan melewati usia tersebut. Maka di masa liburan, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Atau misalkan teringat di sana masih ada kakek, nenek, bersilaturahimlah ke sana. Ada paman, bibi, bersilaturahimlah ke sana. Terutama mereka-mereka yang sudah sangat tua. Manfaatkan waktu dengan sebaiknya untuk menyambung rahim. Waktu itu adalah modal manusia untuk beramal. Waktu itu adalah modal manusia untuk memperbanyak bekal. Ada lagi riwayat dari Umar bin Abdul Aziz, innal laila wan nahar ya'malani fik fa'mal fihima. Kata beliau, sesungguhnya malam dan siang itu bekerja terhadapmu, maka beramallah pada siang dan malam itu. Nah ini urgensi waktu yang pertama, yaitu waktu adalah modal manusia. Bahkan dalam dunia sekalipun, untuk menggapai dunia sekalipun kita perlu waktu. Ada orang-orang yang ingin menggapai dunia, dia habiskan 24 jam setiap harinya untuk menggapai dunia. Perlu waktu, iya. Tentunya kita tidak demikian. Kita akan gunakan waktu ini untuk akhirat. Kemudian di antara urgensi waktu yang lainnya yang membuat kita sadar betul bahwa waktu itu sangat berharga. Waktu itu cepat berlalu. Waktu itu cepat berlalu. Ada kisah tentang Amir bin Abdul Qais rahimahullah. Dia adalah salah seorang tabi'in. Di mana ada seseorang yang datang kepadanya dan mengatakan, berbicaralah kepadaku. Maksudnya mungkin ngajak ngobrol atau diskusi. Maka Amir bin Abdul Qais rahimahullah mungkin merasa dan mengira bahwa ini obrolan tidak bermanfaat. Obrolan tidak mendatangkan faedah yang banyak. Ia mengatakan, tahanlah jalannya matahari. Maksudnya, kalau kamu bisa menahan jalannya matahari atau menahan waktu, saya akan berbicara kepadamu. Sebegitu luar biasanya para ulama terdahulu dalam menjaga waktu. Kenapa? Karena waktu itu cepat berlalu. Cepat berlalu. Seperti yang ada saat ini, kita nggak ngerasa bahwa ternyata satu semester telah atau akan berlalu. Santri-santri lama, santri putri yang lama, dari awal masuk, terutama angkatan pertama yang saat ini berjumlah 9 orang, duduk di bangku kelas 10. Dulu dari awal masuk di pesantren putri, menikmati setiap hari-harinya di ruko. Tapi tanpa disadari, insya Allah ta'ala di semester kedua sudah berpindah ke tempat ini. Waktu cepat berlalu. Ada lagi perkataan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, aku tidak menyerupakan masa muda kecuali dengan sesuatu yang menempel di lengan bajuku lalu terjatuh. Imam Ahmad mengatakan beliau tidak menyerupakan masa muda ya mungkin saat ini yang sudah di masa-masa balignya atau sudah di bangku kelas 10, 11 dan 12 itu masa muda. Sampai nanti di bangku perkuliahan itu masa muda. Beliau mengatakan, aku tidak menyerupakan masa muda kecuali dengan sesuatu yang menempel pada lengan bajuku kemudian terjatuh. Begitu cepat
hilang. Jangan sampai nanti pada usia-usia tua barulah dia menyesal. Kenapa dulu tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kalau seandainya, akhirnya masuk ke dalam jebakan syaitan. Hingga akhirnya mengucapkan seandainya dan seandainya. Maka yang perlu diingat poin kedua, waktu cepat berlalu. Kemudian yang ketiga, ini penting, yang membuat kita semakin menghargai waktu, yaitu waktu yang telah berlalu tidak pernah kembali. Waktu yang telah berlalu tidak pernah kembali, tidak bisa diulangi kembali. Yang ada adalah memperbaiki diri untuk di masa yang akan datang. Semisal Ustaz ingatkan terkait berbakti dengan orang tua yang ada hubungannya dengan waktu. Di masa-masa dahulu, di saat kita pernah menyakiti dan pernah membuat orang tua menangis, kita tidak akan pernah bisa kembali ke masa tersebut untuk memperbaiki di masa tersebut. Sudah berlalu. Kalau kita tidak pernah memanfaatkan waktu di masa itu dengan berbakti kepada orang tua dan lain sebagainya, kita tidak akan pernah mampu dan bisa untuk mengulanginya. Jika masih ada kesempatan, yang kita lakukan adalah perbaiki untuk ke depan. Dulu saya kurang berbakti dengan orang tua, saat ini saya di pesantren, memiliki keterbatasan untuk berkomunikasi, waktu liburan sudah di hadapan mata. Ini saatnya, ini kesempatannya, saya akan manfaatkan waktu untuk berbakti kepada orang tua. Minimalnya, jika tidak bisa membantu banyak, misalkan orang tua kerja, ulun hendak mengganti abah begawi, nggak bisa. Minimalnya dengan apa? Menjadi anak yang salehah. Itu sudah bagian daripada membantu orang tua. Karena dengan kesalihan kita, kita akan menjadi aset pahala mereka di akhirat nanti. Setiap amal kebaikan yang kita lakukan, mereka akan mendapatkan bagian pahalanya. Ingat, waktu yang berlalu tidak pernah kembali. Abu Bakar As-Siddiq pernah mengatakan, Inna lillahi haqqan bin nahar la yaqbaluhu bil lail, walillahi haqq bin lail la yaqbaluhu bin nahar. Sesungguhnya Allah memiliki hak pada waktu siang dan tidak akan menerimanya di waktu malam. Dan Allah juga memiliki hak pada waktu malam, dia tidak akan menerimanya di waktu siang. Yang berlalu ya berlalu. Alladzi fat. Hasan Al-Basri juga mengatakan, ya, mengisahkan tentang bagaimana para salafus saleh terdahulu terhadap waktunya. Adraktu aqwaman kana ahaduhum asyah ala umrihi minhu ala darahimihi wa dananirihi. Aku telah menemui orang-orang yang sangat-sangat bakhil terhadap umurnya daripada terhadap dirham dan dinarnya. Kalau masalah dirham dinar sangat loyal, mudah untuk bersedekah. Tapi untuk masalah waktu sangat bakhil dan sangat pelit sekali. Kenapa? Waktu cepat berlalu. Coba, tanpa terasa sudah lewat beberapa menit yang lalu. Nah, ini penting untuk kita sadari, waktu cepat berlalu. Kemudian yang keempat, manusia tidak mengetahui kapan berakhirnya waktu yang diberikan untuknya. Nah, waktu atau manusia tidak mengetahui kapan berakhirnya waktu atau jatah waktu yang diberikan untuknya. Oleh karena itu ada nasihat Hasan Al-Basri, Ibna Adam iyyaka wat taswif fa innaka biyaumika walasta bighadin. Wahai anak Adam, janganlah engkau suka menunda-nunda amalan karena engkau hanya memiliki kesempatan hari ini. Jadi santri-santri Ustaz sekalian, waktu kita ya hari ini atau mungkin saat ini. Sementara besok belum tentu menjadi waktu kita. Siapa yang bisa menjamin? Siapa yang bisa menjamin bisa bertemu dengan orang tua di masa liburan nanti? Nggak ada. 1 jam berikutnya tidak ada bisa menjamin apakah dia masih hidup ataukah tidak. Nah, inilah yang akan menyadarkan kita betapa berharganya waktu tersebut. Maka dengan itu dia tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Maka
sebagai seorang talibul ilmi, jangan pernah menyia-nyiakan waktu. Tapi manfaatkanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Baik, selesai dengan pembahasan masalah waktu. Kemudian kita lanjut kepada pembahasan yang berikutnya, yaitu as-sabru fi talabil ilmi. Bersabar di dalam menimba ilmu agama. Di antara modal utama agar sukses di dalam belajar serta menimba ilmu agama adalah bersabar. Baik bersabar pada proses belajar mengajar atau pada proses belajar, ataupun juga sebagai seorang guru bersabar di dalam mengajar. Dan hal ini masuk dalam keumuman perintah Allah Azza wa Jalla dalam surah Ali Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Jadi sabar itu adalah salah satu modal utama di dalam menimba ilmu agama. Terutama sabar saat belajar, sabar saat menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat memalingkan kita dari belajar. Ustaz sangat menyadari usia-usia kalian saat ini ya adalah usia-usia yang memiliki rasa penasaran yang tinggi, memiliki keingintahuan yang sangat besar, terutama tentang apa-apa yang ada di luar. Ingin rasanya merasakan sebagaimana yang dirasakan oleh keumuman para pemuda-pemudi di luar sana. Dengan begitu bebasnya bisa melakukan apa saja. Ingin bebas, tidak ingin ada keterikatan sama sekali. Adapun saat ini terikat waktu, terikat kegiatan, terbatas. Bahkan ada beberapa kegiatan yang bersifat berulang-ulang sehingga memunculkan kebosanan. Nah, disinilah yang mana kita itu perlu yang namanya kesabaran. Tapi tanamkan dalam diri baik-baik, santri-santri sekalian, ketidakbebasan saat ini adalah demi kebebasan di masa yang akan datang. Tanamkan itu baik-baik. Keterikatan saat ini adalah untuk kebebasan di masa yang akan datang, tapi dalam makna yang positif. Kalau sekiranya santri-santri sekalian meskipun terikat tapi bersabar, misalkan dalam menghafal berat, 1 hari 3 kali menghafal, ditambah lagi harus bisa mengatur waktu agar bisa murojaah. Tapi kalau seandainya kita bersabar dengan keterikatan tersebut, nanti bebas di masa yang akan datang. Bebas dalam arti apa? Bebas hafalannya. Ditanya apa saja bisa jawab. Karena punya hafalan yang sangat mungkin. Ketika diminta oleh orang tua di rumah menjadi imam, siap. Ujar abah dan mama, malam ini ujar mama, kita tarawihnya di rumah lah biar abah di masjid. Kita tarawih di rumah lah. Anding jadi imamnya lah. Siap. Ini anak berapa juz, Mak? 1 rakaat 5 juz kah? Siap. Masya Allah. Bebas, maksud itu bebas. Mau diminta apa saja tentang Al-Quran bebas. Itu yang Ustaz maksud. Jadi keterikatan saat ini demi kebebasan di masa yang akan datang. Sabar dalam menimba ilmu agama. Akhirnya bebas. Bebas maksudnya apa? Enggak perlu khawatir dalam berbuat. Kenapa? Kita tahu mana yang benar dan mana yang keliru. Tidak sebagaimana orang-orang yang tidak berilmu. Ustaz dapati. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat basic sekali ditanyakan. Karena tidak tahu Ustaz ini bagaimana hukumnya. Itu bagaimana hukumnya. Saya khawatir. Bahkan na'udzubillah. Semoga tidak pernah terjadi di antara kalian. Ada yang sudah terjadi kepada hidupnya. Dan itu perbuatan yang sangat ia sesali. Dengan pergaulan bebasnya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustaz.
saya perempuan pernah bertanya, Ustadz saya hamil karena zina, na'udzubillah. Ada lagi orang tua, Ustadz anak saya hamil karena zina. Ada lagi kakak mengatakan, Ustadz adik saya hamil karena zina. Tentunya itu disebabkan karena kurang khasyatullah dalam dirinya. Nah, kalau berilmu, maka nanti di luar sana dia akan bebas untuk beraktivitas, tapi masih terjaga. Ketika ada godaan syahwat datang, dia bisa menghindarinya. Bebas untuk bisa mengkontrol dirinya dari hal-hal tersebut. Nah, ingat pesan Ustaz. Keterikatan sekarang, ketidakbebasan sekarang adalah demi dan untuk kebebasan di masa yang akan datang. Punya hafalan lancar. Bahasa Arab. Sekarang betul-betul giat melatih diri, melatih bahasa dengan baik. Sehingga pada saat sudah lulus nanti, wah, ngomongnya nyerocos. Ya, masuk ke jenjang perkuliahan, berbicara bahasa Arabnya lancar. Tapi kalau enggak, akan jadi penyesalan. Seandainya dulu di pesantren 6 tahun baik-baik belajarnya, maka mungkin di masa perkuliahan enggak seperti ini jadinya. Malu mungkin dengan yang lain-lainnya, alumni-alumni dari pesantren lainnya. Maka perlu sabar, ya, perlu sabar. Tadi ingat kunci nasihatnya, keterikatan dan ketidakbebasan di masa sekarang adalah untuk apa? Kebebasan di masa yang akan datang. Maka perlu bersabar. Dan di sini penulis menyebutkan beberapa kisah, sepertinya tidak bisa kita baca semuanya karena waktu. Nah, di antaranya kisah Abu Hatim Ar-Razi, salah seorang ulama, beliau mengatakan atau dikisahkan, Masya ala qadamaihi fi talabil ilmi kathiran. Beliau itu berjalan dengan kedua kakinya dalam rangka menimba ilmu agama dengan banyak. Ya. Beliau pernah menghitung langkah kakinya itu mencapai 8.280 kilometer. Ya. Atau maksudnya jarak dengan berjalan kaki. Summa ba'da dzalika tawaqqafa ala an ihsa'i ma yamshi. Kemudian setelah itu dia berhenti untuk menghitung jarak dia berjalan kaki. Kemudian apa? Dia menghitung apa? Menghitung jarak antara satu kota dengan kota yang lainnya. Dia sudah belajar di Madinah, dia belajar ke Makkah, mungkin seperti itu contohnya. Akhirnya dia menghitung jarak antara satu kota dengan kota yang lainnya, ternyata mencapai 5.585 kilometer. Berarti langkah kakinya jauh lebih banyak lagi. Ya. Sehingga kalau seandainya dihitung secara menyeluruh, ya, maka dia telah melewati 13.865 kilometer. Dan tentunya itu perlu kesabaran. Itu baru berjalannya saja. Lantas bagaimana sabar dalam belajarnya? Walhamdulillah, para santri putri sekalian diberikan kemudahan akses untuk belajar. Ke pesantren. Ada di sini yang ke pesantren dari rumahnya naik kuda ada? Nggak ada ya? Naik sapi ada sapi? Nggak ada. Kerbau? Nggak ada. Naik mobil atau minimalnya naik roda 2 kendaraan, ya, sepeda motor. Mudah. Tapi kemudian juga dari ruko ke Mushola Maryam ini namanya Mushola Maryam ya? Betul? Nah, naik apa tadi? Naik ambulan? Alhamdulillah, naik ambulan berarti cepat. Mudah. Berarti sabarnya tinggal apa? Tinggal pada saat belajarnya. Kenapa? Karena untuk menuju ke tempat belajar mudah. Dahulu, nah nih, lihat, berjalan kaki. Ya, tapi begitulah. Demi keberhasilan, semua harus dilewati. Ya. Ada lagi kisah Imam Bukhari rahimahullah, beliau mengatakan kharastu ila Adam ibn Abi Iyas fatakhallaftu ay ta'akhartu anni nafaqati. Jadi pernah beliau belajar dengan Adam ibn Iyas, ini salah satu guru beliau. Kemudian beliau terlambat mendapatkan modal untuk belajar. Jadi uangnya kurang intinya gitu. Akhirnya apa? Agar bisa bertahan dan tetap fokus belajar, hatta ja'altu atanawalul hashish. Akhirnya
untuk bisa mengganjal perutnya agar tidak lapar, beliau memakan hasis daun-daun kering. Wala ukhbiru bidzalika ahadan, aku tidak pernah mengabarkan hal itu kepada siapapun juga. Falamma kana yaumul tsalits atani atin lam a'rifu. Kemudian sampai di hari ketiga, berarti berapa lama beliau seperti itu? 3 hari. Pada hari yang ketiga datang seseorang yang tidak beliau kenali. Dan akhirnya beliau memberikan uang kepadanya dan mengatakan, anfiq ala nafsik, infakkanlah hal ini untuk dirimu sendiri. Masya Allah. Begitulah kesabaran. Begitulah kesabaran mereka para ulama di dalam belajar. Dan masih banyak kisah-kisah yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah tentang suhbah as-salihah. Pertemanan yang baik. Ini penting. Pertemanan itu memberikan pengaruh yang sangat-sangat besar di dalam belajar. Semua mungkin sudah pernah mengetahui hadisnya, al-mar'u ala dini khalidihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berdasarkan teman, berdasarkan agama temannya. Maka hendaklah ia memperhatikan, ya, hendaklah ia memperhatikan siapa yang akan menjadi temannya. Ini penting sekali. Dan masih banyak dalil-dalil yang lain yang menunjukkan akan hal itu, ya, seperti hadis tentang perumpamaan Nabi, teman yang baik itu seperti pembawa atau pembuat minyak wangi. Pasti akan kecipratan wanginya. Tapi teman yang buruk itu seperti pandai besi, pasti akan kecipratan baunya. Maka teman itu akan memberikan pengaruh yang sangat besar. Teman pasti akan memberikan pengaruh yang sangat besar kepada kesuksesan atau kegagalan kita di dalam belajar. Apalagi nazarul mu'min yajlu al-qalb. Melihat saudara kita yang mukmin itu bisa mengilapkan hati. Apa maksudnya Ustaz? Ada teringat kisah, ya dulu sempat Ustaz ajari tidak lama, dia pernah mengatakan dia punya temannya sudah meninggal. Ustaz, saya dulu punya teman, setiap kali saya malas menghafal Al-Quran, saya melihatnya itu pasti semangat. Pasti semangat. Karena memang kebiasaannya ya bawa Quran, bawa mushaf, memanfaatkan waktu untuk menghafal. Jadi kalau lagi futur gitu, pasti ngelihatnya ke sana. Itu penting, ya, penting sekali. Pastikan, atau mungkin jadikan, kita tidak perlu berharap kepada orang lain. Jadikan diri kita sebagai teman yang diharapkan manfaatnya. Jangan berharap orang lain. Ya kita juga berusaha untuk cari teman yang baik, tapi kita jadilah seseorang yang diharapkan pertemanannya. Tapi kemudian berbicara tentang masalah pertemanan, ini nah nih, nasihat penting dari beliau, dan ini sangat berkaitan dengan apa yang seringkali dialami oleh santri putri. In badara min sahibika as-salih nufurun fi akhlaqihi fasbir alaih. Jika tampak dari temanmu yang baik itu perkara-perkara yang kurang baik pada akhlaknya, dia baik, tapi kadang yang namanya manusia ya, ada saja keusilannya. Ada saja keunikannya yang membuat kita merasa tidak nyaman. Maka apa? Bersabarlah. Bersabarlah. Ya. Karena famaslahatu suhbatihi muqaddamah ala ba'di uyubihi. Berteman dengannya karena kebaikannya itu lebih dikedepankan daripada sedikit aib yang ada pada dirinya. Enggak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan. Dan hal ini masuk dalam firman Allah Azza wa Jalla, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Bersabarlah engkau bersama orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Rabb mereka siang dan malam. Sabar. Ya. Nanti kadang mungkin ada sesuatu kelakuan. Ustaz cerita, ini pengalaman pribadi. Ustaz punya teman, waduh kalau ngomong itu dulu pada saat di kampus. Kalau ngomong ceplas-ceplos. Kadang nyelekit dan kadang membuat hati sakit.
Akhirnya sempat Ustadz diamkan waktu itu. Tanpa ia sadari bahwa Ustadz diamkan ia. Tapi lama-kelamaan ternyata orangnya baik. Dan memang seperti itulah karakter ia dalam berbicara. Oke, urusan dia, seharusnya dia berkata lembut, itu urusan dia. Harusnya sih seperti itu gitu. Tapi kita berusaha untuk mengenal orang lain, mudah-mudahan nanti ada kesempatan waktu kita sempat memberikan nasihat atau mungkin dia berubah dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Tapi pada saat masa pertemanan kita berusaha untuk memaklumi. Dan ternyata karena pemakluman tersebut Ustadz banyak dapat manfaat darinya. Dia dikenal dengan orang yang punya wawasan dan ilmu yang banyak. Suka membaca. Ya. Ya kadang mungkin bahasanya tuh malas sekali kamu rif. Gitu. Jadi orang tuh yang jangan malas gitu loh. Kan gitu. Contohnya kayak gitu. Waduh, dibilang pemalas nih. Kadang mungkin, tapi kita melihat dari sisi positif. Oh, dia itu memberikan nasihat. Meskipun kadang hatinya nyelekit. Kalau seandainya kita tidak bisa memaklumi teman-teman yang baik saat ini di pesantren, kita mau berteman dengan siapa? Maka berusahalah untuk berbesar hati dan berusaha untuk memaklumi. Tapi jangan tinggal diam. Kita berbesar hati tapi ada usaha dan upaya untuk menasehati. Baik secara langsung ataupun melalui ustadzah-ustadzah kita. Baik, kemudian pembahasan yang keenam ini Ustaz akan ringkas pembahasan yang keenam karena melihat waktu. Pembahasan yang keenam ini tentang adab seorang penuntut ilmu saat hadir di majelis ilmu agama. Anjuran untuk memperbanyak guru, ya, menghormati ulama dan menghormati akran. Akran ini adalah teman-teman sejawat. Di dalam belajar, salah satu kunci sukses adalah dengan menghormati ulama dan teman sejawat yang merupakan sama-sama pejuang di dalam belajar serta menimba ilmu agama. Ya. Kenapa? Karena itulah yang akan menjadi wasilah yang akan menghantarkannya dalam belajar, mudah di dalam memahami pelajaran. Terkadang bisa jadi penjelasan teman lebih difahami daripada penjelasan guru ataupun pengajar kita. Tapi tidak kalah penting juga untuk belajar langsung dengan guru, karena banyak hal-hal yang baru akan kita dapatkan. Oleh karena itu penulis mengatakan al-mar'u bihajatin ilal qurbi minal ulama lintifa' bi'ilmihim wa su'alihim amma yushkil minal masail. Seorang itu perlu sekali dekat dengan ulama. Harus hadir di majelis ilmu agama untuk mengambil ilmu dari mereka, bertanya tentang perkara-perkara yang sulit kepada mereka. Ya. Maka mendatangi mereka, duduk bersama mereka, mudzakarah bersama mereka, belajar bersama mereka, ngobrol bersama mereka, itu mendatangkan manfaat. Itulah yang sangat-sangat dianjurkan bagi seorang penuntut ilmu. Ya. Misalkan nih, santai-santai ketika lagi waktu kosong, datangi ustadzahnya. Ustadzah, ada waktu nggak ustadzah mau ngobrol, mau tanya-tanya. Mungkin ustadzah nanti akan bercerita tentang masa lalu, bagaimana masa belajarnya, bagaimana ustadzah tersebut bisa mencapai titik ini. Ya. Jadi sering-seringlah duduk-duduk bersama guru-guru kita. Terutama di dalam belajar serta menimba ilmu agama. Dan oleh karena itu, di sini penulis mengatakan dianjurkan sekali untuk memperbanyak guru. Karena semakin banyak guru kita, semakin banyak pula pengalaman yang kita akan dapatkan, ilmu yang kita dapatkan. Seperti Syekh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Katabtu an alfi syekhin wa aktar. Aku menulis hadis itu dari 1000 guru. Nah, itu gimana waktunya itu? Berapa lama yang diperlukan? Tapi begitulah berkah waktunya. 1000 guru. Beliau mengambil hadis dari 1000 guru. Ya. Muhammad ibn Ishaq ibn Mandah mengatakan, kataba an alfin wa sab'in mi'ah. Jadi 1700 guru di mana beliau pernah mengambil ilmu darinya. Jadi belajar dengan guru ini, guru itu agar kita mendapatkan banyak
ilmu. Dan tentunya semasa belajar ya, satu dengan hal ini hendaklah kita mengedepankan penghormatan kita kepada guru. Menghormati guru kita ya, baik dalam berbicara, hati-hati pada saat bercanda, pada saat ingin bertanya, dan termasuk di antara yang penting pula menghormati akran kita, teman sejawat kita. Karena lingkungan belajar itu sangat memberikan pengaruh kepada keberhasilan di dalam belajar. Wallahu taala alam bisawab. Baik, ini kiranya yang bisa Ustaz sampaikan. Alhamdulillah dengan ini kita menyelesaikan dua pembahasan. Yang pertama tentang pentingnya untuk membersihkan jiwa, dan yang kedua adab seorang penuntut ilmu kepada guru dan teman sejawatnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk selanjutnya, jika ada kesempatan untuk bertanya, maka Ustaz persilahkan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Kami ucapkan kepada Al-Ustaz Arif Usman Anugraha atas ilmu dan nasihat yang telah diberikan. Semoga Allah memberikan balasan yang pahala yang berlipat ganda. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada penghujung acara. Sebelum kita akhiri pertemuan pada hari ini, ana selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam menyampaikan acara ini. Marilah kita tutup acara dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.